Oke, baiklah kita lanjutkan ya ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai hukum Faraday. Nah, dari hukum Faraday ini ada pertanyaan yang pertama yang kita akan diskusikan yaitu sebuah pesawat antariksa sedang mengorbit bumi dan mendapati bahwa ada arus pada koil yang dibawa oleh astronot di dalamnya, walau tidak ada baterai yang terhubung dengan koil. Bahkan tidak ada magnet di dalam pesawat itu. Nah, pertanyaannya yaitu apa yang akan timbul terhadap arus pada koil tersebut? Nah, dari teman-teman nih, barangkali ada yang mau membukakan pendapatnya atau argumennya, mangga disilahkan. Oh, dia mau mencoba menjawab. Sebelumnya mohon maaf tidak mengaktifkan kamera karena sinyalnya sedang tidak baik. Oke, boleh-boleh, mangga tema. Nah, oh iya makasih. Kan coil ini ibaratnya kayak pemantik ya, kayak korek gitu. Tapi dia kalau dihidupin tuh butuh arus listrik. Cek suara saya terdengar. Terdengar, terdengar, terdengar. Iya, jadi dari Teh Mau ini tadi sudah diungkapkan ya bahwa koil ini besarnya itu kurang lebih sebesar korek api. Mungkin seperti itu ya Teh Mau. Suaranya terdengar. Terdengar, terdengar. Boleh dilanjutkan lagi? Nah, kan coil itu harus dialiri arus listrik ya untuk dia bisa nyala gitu. Nah, arus listrik ini datangnya dari sumber listrik tentu saja, dan yang paling efisien itu kan baterai ya. Nah, ternyata ini masalahnya bukan karena baterai nih seharusnya, jadi karena apa gitu. Nah, menurut saya karena ini di luar angkasa, yang paling mungkin mungkin menggunakan generator ya. Tapi saya mungkin eh, beranggapan itu memakai dinamo untuk sumber arus listriknya itu sendiri. Nah, dinamo ini memberikan sumber arus listrik, lalu arus listrik ini masuk ke dalam terminal input, dan dari terminal input itu masuk ke dalam kumparan primer. Nah, kumparan primer ini yang menciptakan suasana magnetik gitu. Jadi meskipun nggak ada magnet, tapi di dalam kumparan primer ini dia bisa menciptakan suasana magnetik gitu. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Cukup dari Teh Mau? Oke, sepertinya cukup ya. Nah, kita ulas kembali nih jawaban dari Teh Maul ini bahwa coil ini memiliki terminal input, di mana arus yang akan masuk melaluinya biasanya berasal dari baterai, tetapi kali ini tidak ada. Menurut arus listrik biasanya dapat dari mana saja seperti generator atau proses elektrokimia. Tetapi jika di luar angkasa, mungkin generator yang dimodifikasikan sedemikian rupa akan terdengar bisa masuk akal mungkinnya seperti itu. Nah, jadi selanjutnya arus tersebut masuk terhadap atau kepada kumpulan primer ataupun sekunder yang bertugas menciptakan suasana kemagnetan. Nah, pada koil ini juga berada di kumparan primer, meskipun tanpa magnet pasti akan terjadi GGL induksi yang disebabkan oleh perubahan flux di dalamnya. Mungkin ulasan dari jawaban Teh Mau itu seperti itu kurang lebih.
Nah, dari rekan-rekan barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya terhadap pertanyaan yang pertama. Mangga disilakan, atau sudah cukup, atau dirasa setuju dengan pendapatnya, atau bagaimana? Nah, mungkin dari saya ya, dari saya juga setelah mencari-mencari tentang pembahasannya terhadap pertanyaan yang pertama, menemukan jawaban yang relevan juga dengan pendapat Teh Maul juga. Jadi bahwa pesawat antariksa yang mengorbit di bumi pasti melewati medan magnet bumi. Jadi pada fenomena koil menimbulkan arus itu sesuai dengan konsep hukum Faraday tentang induksi. Nah, yaitu yang perubahan flux magnet yang melewati loop. Jadi pada saat pesawat melewati medan magnet, flux magnet di koil akan berubah eh, yang diakibatkan oleh magnet di luar koil, sama dengan medan magnet bumi yang jadi artinya hal tersebut dapat menimbulkan arus pada koil yang dibawa astronot itu. Mungkin seperti itu. Penjelasan yang relevan juga dengan pembahasan atau argumen yang disampaikan oleh Teh Mawar. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan juga terhadap pembahasan yang pertama, atau dirasa cukup? Dari saya sendiri cukup. Cukup. Oke, siap. Dari Teh Dela bagaimana? Cukup, Teh? Cukup, San. Oke, siap-siap, Teh. Nah, kita lanjut ke atau bahan diskusi yang kedua, yaitu mengenai sebuah magnet batang dijatuhkan menuju sebuah cincin konduktor yang berada di lantai. Nah, ketika magnet jatuh menuju cincin itu, apakah magnet batang tersebut mengalami gerak jatuh bebas atau seperti apa? Saya ulangi lagi ya. Jadi titik poin pertanyaannya yaitu apakah medan magnet batang mengalami gerak jatuh bebas atau tidak? Siapa nih yang mau menjelaskan terlebih dahulu pendapatnya terhadap hal tersebut? Dari Teh Dela mungkin, atau dari Amuasis, atau Teh Ismi, atau Teh Maul, mangga yang mau menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita bahas bareng-bareng lagi. Mau mencoba menjawab ya. Boleh, boleh, boleh. Menurut saya magnet batang itu akan tetap mengalami gerak jatuh bebas gitu, soalnya karena gaya gravitasi sendiri gitu yang besar, jadi lebih mempengaruhi gerak medan gerak batang magnet tersebut, karena cincin konduktor juga mungkin mempengaruhi, karena ada pengaruhnya, karena medan magnet tersebut mempengaruhi perubahan flux pada cincin konduktor tersebut, tetapi medan gravitasi lebih besar mempengaruhi medan magnet batang tersebut gitu. Jadi ya intinya tetap mengalami gerak jatuh bebas gitu. Menurut saya. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Jadi jawabannya, apakah magnet batang mengalami gerak jatuh bebas? Menurut pendapat dari Teh Maul, ia akan mengalami gerak jatuh bebas karena batang medan magnet tersebut akan dipengaruhi gaya gravitasi. Mungkin seperti itu ya, Teh Maul. Nah, eh, untuk jatuh ke bawah untuk gerak jatuh bebas. Tetapi batan magnet tersebut mempengaruhi perubahan flux sehingga terjadinya GGL meskipun sangat singkat. Mungkin seperti itu ya dari penjelasan dari Teh Maul secara singkatnya. Nah,
dari rekan-rekan yang lain setuju atau bagaimana? Dari saya setuju. Oke, setuju dari masih. Oke, sebelum kita lanjut ya, dari saya juga sudah mencari juga terkait bahan diskusi yang nomor 2, cuma mungkin bisa diluruskan mungkin ya jika salah atau seperti apa kalau ada hubungannya. Jadi menurut saya tidak akan terjadi gerak jatuh bebas karena percepatan magnet tersebut bakalan lebih kecil dari gravitasinya. Hal ini karena ketika magnet jatuh ke bawah, arus induksi yang dihasilkan dalam cincin atau kumparan itu yang melawan jatuhnya magnet itu ketika magnet mendekati cincin konduktor, hilang energi kinetik magnet tersebut sehingga muncul energi listrik atau energi dalam terhadap kumparan. Mungkin jawaban seperti itu dari saya setelah mencari-cari dan mengupas kembali terkait dengan hal itu bahwa tidak akan terjadi gerak jatuh bebas karena percepatan magnet tersebut lebih kecil dari percepatan gravitasi bumi itu sendiri. Mungkin seperti itu. Nah, barangkali dari teman-teman bisa apa ya? Bisa direlevansikan mungkin ya dari jawaban saya dari Teh Mao secara singkatnya dari pendapat Teh Mao juga sudah sangat baik juga mungkin dari saya juga barangkali mendapatkan sumber yang salah bisa direlevansikan juga terkait dengan pemahaman dari rekan-rekan semuanya terkait dengan medan magnet batang mengalami gerak jatuh bebas atau tidak mungkin seperti itu. Nah, bagaimana dari rekan-rekan semuanya? Kita lanjutkan atau masih ada kita kumpas lebih dalam lagi yang nomor 2 atau sudah terpecahkan gitu atau seperti apa? Mau menambahkan juga. Boleh, boleh, boleh. Untuk nomor 2 sendiri, saya sebenarnya cuma melihat video gitu dari apa sih orang yang sedang melakukan percobaan dan ternyata si magnetnya tuh jatuh gitu. Nah, mungkin ada pengaruh apa gitu yang membuat magnet tersebut jatuh. Mungkin faktor-faktor juga mungkin menurut saya mempengaruhi ya tentang Bisa. jatuh atau tidaknya medan magnet itu. Iya, bisa. Bisa jadi kalau iya bisa jadi seperti itu. Jadi terdapat faktor-faktor lain gitu yang dapat mengakibatkan bahwa magnet batang tersebut bisa juga gitu bisa tapi bisa direlevansikan mungkin ya dari pendapat saya dari pendapat dari Teh Mao juga untuk rekan-rekan yang lainnya jadi bisa disimpulkan kemudian bisa dipahami gitu dipermudah dengan pemahaman sendiri gitu, terkait dengan hal tersebut supaya tidak ada miskonsepsi terhadap penjelasan dari saya maupun dari Teh Mao juga karena ada relevansinya mungkin ya relevansi antara pertanyaan jawaban yang satu dengan yang lainnya mungkin seperti itu ya. Nah barangkali dari atau gimana? Dari saya cukup, tidak ada tambahan. Oke. Dari lanjut saja. Lanjut saja, Pak. Lanjut saja, Pak. Oke, kita lanjut saja. Oke, siap. Selanjutnya yaitu bahan diskusi mengenai sebuah loop. Kawat ditempatkan di sebuah medan magnet seragam dan konstan. Nah, bagaimana gaya gerak listrik dapat timbul pada situasi seperti ini?
Nah, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau mencoba eh, menjawab atau menjelaskan sekilas terkait dengan hal tersebut atau seperti apa? Barangkali dari Ismi, Mangga, dari Muasis, atau Teh Dela, barangkali mau mengungkapkan pendapatnya terkait dengan hal tersebut, Mangga disilakan. Atau masih mengalami kebingungan atau seperti apa? Kita diskusikan bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng untuk merumuskan suatu apa ya? Suatu permasalahan yang dapat membawa kebermanfaat terhadap pengetahuan kita ke depannya gitu. Izin menjawab. Boleh, boleh, boleh. Jadi ya itu sesuai dengan hukum Faraday yang dimana laju perubahan flux magnet ini melalui loop menginduksi GGL dan itu akan menghasilkan arus induksi dalam loop. Nah, mungkin untuk selanjutnya ada yang mau ditambahin mungkin dari teman-teman buat jawabannya. Oke, nah tadi dikatakan oleh Muasis bahwa hal tersebut sesuai dengan hukum Faraday, di mana laju perubahan flux magnet melalui loop menginduksi GGL, dan itu akan menghasilkan arus induksi dalam loop. Nah, itu jawaban dari Muasis secara garis besarnya. Nah, barangkali dari rekan-rekan yang lainnya mau menambahkan jawabannya, oh seperti ini seharusnya atau bagaimana? Dari Ismi, mangga. Izin menambahkannya untuk memperjelas jawaban yang dari Muasis mungkin di Boleh. situasi soal, jadi GGL bisa timbul dengan memutar loop di sekitar sumbu yang berubah-ubah atau dengan mengubah bentuk loop. Nah, karena GGL tersebut diinduksi dari loop kawat, jadi menurut hukum Faraday, flux magnet melalui loop akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin tambahannya seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali ya jawaban dari Teh Ismi. Jadi secara garis besarnya bahwa kita lihat dari situasi soal tersebut, GGL bisa timbul dengan memutar loop di sekitar sumbu yang berubah-ubah atau dengan mengubah bentuk loopnya. Karena GGL terinduksi dalam loop kawat menurut hukum Faraday, flux magnet melalui loop berubah seiring dengan waktu. Nah, itu secara garis besarnya dari pertanyaan, dari jawaban dari Teh Ismi, mungkin seperti itu ya Teh. Nah, barangkali dari rekan-rekan yang lainnya mau menyampaikan pendapatnya atau argumennya terkait dengan diskusi yang nomor 3 ini, mangga disilakan atau sudah cukup atau seperti apa. Dari saya sudah cukup ya, karena nomor 3 sudah mulai tercerahkan nih oleh Muasis sama Ismi. Oke, siap, 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 siap. Dari Teh Dela, cek Teh Dela, apakah suara saya terdengar atau aman? Terdengar. Ya, Oke, terdengar. siap. Oke, oke. Aman Teh Dela. Barangkali dari Teh Dela mau menyampaikan juga argumennya atau dirasa cukup? Udah, Nyesan. Oke, siap, siap, siap Teh. Kita lanjutkan ya ke pembahasan diskusi yang keempat, yang terakhir nih, terkait dengan suatu lembaran aluminium dijatuhkan secara vertikal di antara dua kutub elektromagnetik. Nah, apakah medan magnet tersebut mempengaruhi kecepatan aluminium tersebut? Jadi secara garis besarnya pertanyaannya, apakah medan magnet mempengaruhi kecepatan aluminiumnya berdasarkan soal tersebut? Nah, barangkali dari rekan-rekan yang lainnya, Teh Dela atau Teh Ismi, Teh Maul, Amuasis, mangga untuk argumennya atau pendapatnya. Nggak disilahkan.
mau mencoba menjawab. Boleh, Teh Mau. Eh, Menurut saya kan lembaran aluminium itu berupa konduktor ya. Dia bisa ditarik oleh magnet-magnet gitu. Biasanya ketika kita sedang bermain dengan magnet nih, pas kecil atau lagi gabut gitu, main-main sama magnet, terus eh, sama besi gitu ditempel-tempelin dan dicobain dijatuhin gitu. Ternyata lembaran aluminium tersebut eh, berpengaruh terhadap medan magnet tersebut berpengaruh terhadap kecepatan aluminium gitu karena ada gaya tarik menarik nih antara magnet tersebut dengan aluminium. Jadi otomatis mempengaruhi kecepatan aluminium tersebut kalau menurut saya. Oke, sangat luar biasa sekali. Jadi dalam hal ini, secara garis besarnya, aluminium itu adalah bersifat konduktor mungkin ya, seperti itu dari Teh Mao. Sehingga ketika eh, kita menempelkan magnet terhadap aluminium, akan terjadi tarik-menarik. Mungkin seperti itu ya dari pertanyaan, secara garis besar dari jawaban dari Teh Mao. Nah, barangkali dari rekan-rekan yang lainnya mau menambahkan atau mau mengoreksi terhadap jawaban Teh Mao atau setuju atau seperti apa, mangga dipersilahkan gitu untuk mengemukakan argumennya atau pendapatnya. Oke, setuju semuanya? Oke, kita kupas ya. Kita kupas berdasarkan pertanyaan nomor 4 ini. Kurang lebih sama dengan pertanyaan dari Teh Mao secara jelasnya gitu. Namun kita akan bahas bareng-bareng lagi gitu. Nah, jadi aluminium ini bersifat konduktor gitu. Jadi pada saat pelat memasuki medan, maka akan terjadi perubahan flux magnet yang akan menginduksi GGL yang terdapat pada pelat tersebut. Pelat tersebut dalam hal ini aluminium ya. Nah, hal tersebut mengakibatkan arusnya menjadi steady gitu. Jadi, hal tersebut mengakibatkan gaya tolak-menolak yang melawan gerakan pelat tersebut. Oleh karena itu, aluminium tersebut konduktif atau melambat. Jadi, dalam hal ini tidak salah juga gitu. Tadi sudah dikatakan oleh Teh Ma'wo, sudah dicontohkan juga, sudah dijelaskan bahwa aluminium tersebut bersifat konduktor. Terus dijelaskan juga ketika kita saat kecil bermain magnet dan ditempelkan pada aluminium akan menempel mungkin itu akan terjadi, tetapi akan terjadinya itu melambat gitu, tidak seperti magnet terhadap besi atau benda-benda yang lainnya gitu. Kalau di aluminium jadi kadar eh, kadar kadar untuk ditarik oleh magnetnya itu kurang gitu untuk aluminium ini gitu. Jadi sudah benar gitu, sudah jelas tadi dikatakan oleh Teh Mau juga bahwa aluminium ini bersifat konduktor gitu. Mungkin seperti itu. Nah, barangkali dari rekan-rekan dirasa cukup atau masih ada yang perlu didiskusikan lagi atau seperti apa, boleh disampaikan di sini atau seperti apa. Dari Teh Mau bagaimana? Dari saya sendiri cukup ya karena sudah menurut saya sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Dari Teh Ismi, dari Teh Dela. Dari saya cukup karena sudah sangat jelas dipaparkan oleh teman-teman juga. Oke, dari Teh Dela cukup juga. Dari Amuasis bagaimana? Alhamdulillah sudah cukup. Oke, alhamdulillah ya. Jadi untuk pembahasan hukum Faraday ini sudah terbahas, terpecahkan satu-satu mulai dari eh, apa? Dari koil, mungkin yang menimbulkan arus di koil itu, terus kemudian apakah medan magnet batang mengalami gerak jatuh bebas atau
bagaimana gaya gerak listrik dapat timbul pada situasi ini sudah terbahas juga tadi. Dan yang keempat, apakah medan magnet mempengaruhi kecepatan aluminium juga sudah tadi terbahas ya. Nanti untuk notulensinya saya akan dikirimkan melalui grup di WhatsApp untuk lebih mudah lagi untuk mempelajari materi-materi yang sudah didiskusikan tadi mungkin ya. Barangkali ada rekan-rekan, ada dari rekan-rekan yang lainnya mengalami kendala jaringan atau sinyal. Nanti saya kirimkan notulensi dari diskusi pada malam hari ini. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mungkin dari kelompok 3, perwakilan kelompok 3, mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam menyampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.